Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngemang atang lagi, tapi kali ini kita akan fokus ke lini dari Kamen Rider Revice. Karena sudah lama banget saya nggak update untuk series Revice ini, karena memang benar-benar nggak sempet sih. Oke, dan baiklah, kita akan rangkum beberapa toys seperti DX, Sodo, dan juga SAI figure dari Kamen Rider Revice. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat, oke? Kita mulai. Yang pertama dari lini DX. Oke. Terakhir saya beli Megalodon dan juga driver Revice driver. Itu sudah lama banget. Jadi saya nggak pernah lagi update sekarang. Dan kita akan coba mereview apa-apa saja yang sudah rilis. Yang pertama ada drivernya punyanya si Kamen Rider Leaf dan juga Evil, yaitu adalah Belt DX Tusai Driver, ya nggak sih? Oke, jadi ini sudah banyak banget yang nge-review. Jujur saja saya nggak bakal nge-review ini karena saya memang fokusnya ke main karakternya aja. Oke, berikutnya ada DX Demon Driver. Oh ya, untuk Belt DX Tusai Driver tadi, kalau saya perhatiin harganya itu sekitar 900 sampai 1 jutaan. Ya, teman-teman bisa cek di e-commerce lah. Oke, berikutnya ada DX Demon Driver, ya. Ini milik dari Kamen Rider Laba-Laba. Lebih keren sih ini. Menurut saya ini lebih keren ketimbang Revice Driver dan juga punyanya si Tusai Driver tadi. Ini lebih keren. Oke, dan ini sepertinya belum rilis. Kalau nggak salah dia rilisnya di bulan Maret tahun 2022. Dan ini dibanderol dengan harga 11.000 yen. Wow, cukup lumayan mahal ya ini. Ini kalau saya prediksi harganya itu bisa sekitar 1,5 sampai 1,7 kalau sampai ke Indonesia. Ya karena ini memang keren sih beltnya, drivernya bagus ketimbang yang dua tadi. Oke, next. Berikutnya ada DX Kamen Rider Libera Driver. Ya benar gak sih bacanya? Oke, driver milik Kamen Rider Jin. Ini lengkap banget. Jadi si Kamen Rider bersaudara, di garasi bersaudara, semua drivernya sudah dibikin. Dan ini di Libera Driver ini mendapatkan 2 V-Stem. Yang pertama ada Cobra dan juga ada Kujaku Beast Time. Untuk harganya ini dipatok dengan harga 8.800 yen. Ya, sedikit lebih tinggi dari Revice Driver kemarin. Kalau kita rupiahkan ini sekitar 1,2 sampai 1,3 juta. Mungkin ini akan rilis di bulan Maret tahun 2022. Berikutnya ada beberapa V-Stem baru. Oke, kalau udah dengar kata V-Stem saya jadi pengen melengkapi, tapi ya sudahlah karena saya lagi fokus akan sesuatu. Yang pertama ada DX Neo Grasshopper. Kali ini adalah versinya Zero One yang baru-baru ini muncul di majalahnya atau udah muncul di filmnya ya. Oke. Dan ini dibanderol dengan harga 1.650 yen. Ya, seperti V-Stem lainnya lah. Ini sekitar 300 sampai 450 ribu. Enggak deh, kayaknya lebih murah deh. Harusnya 200 sampai 300 gitulah harganya. Oke, dan ini sudah rilis di Jepang di tanggal 28 Desember kemarin. Berarti tinggal nunggu waktu untuk masuk ke Indonesia. Berikutnya ada DX Volcano Beastem. Ini dibanderol di harga 3.250 yen, sekitar 400 sampai 600 ribu kalau sampai ke Indonesia. Dan yang terakhir ada DX Farid Rex dan juga Volcano Beastem. Berarti ini adalah paketan lengkap. Kalau tadi kan cuma Volcanonya doang, tapi kalau ini udah lengkap banget. Walaupun cukup mahal, ini dibanderol dengan harga 7.150 yen. Ya, harganya hampir setara dengan driver Revice lah. Sekitar 900 sampai 1 jutaan ke atas. Dan kedua ini sudah dirilis di bulan 28 Desember kemarin. Dan mungkin saja sudah dalam perjalanan atau bahkan sudah sampai ke Indonesia. Jadi ditunggu aja reviewnya di channel lain maksudnya. Kalau saya kayaknya nggak bakal nge-review ini sih. Oke, kita lanjut ke lini berikutnya. Selanjutnya dari lini Sodo. Nah, setelah saya cek-cek nih, ternyata sudah banyak juga ya Sodo dari series Kamen Rider Revice. Video Mang Atang yang dulu udah bahas ini. Sekarang kita bahas lanjutan dari Sodo Kamen Rider Revice. Yang pertama ada Sodo Kamen Rider Revice by 2. Kemarin ada by 1, yaitu adalah Revice dan juga yang versi Rex-nya. Oke, tapi kali ini sudah ada Revice by 2. Di sini total boxnya ada 14, di mana isinya itu beragam dan macam-macam. Oke, pertama ada body core dari Revice Megalodon. Box yang kedua berisikan armor dari Megalodon Genome. Jadi misalkan teman-teman mau beli, harus beli box 1 dan box 2. Ya. Yang ketiga ada body core Vice. Yang keempat ada pretelan armor dari Megalodonnya si Vice. Yang kelima ada body core dari Revice Eagle. Yang keenam ada pretelan armor Revice Eagle. Yang ketujuh ada body core Vice Eagle. Dan yang kedelapan ada body core dari Vice Eagle. Yang kesembilan ada body core Revice Mahmud.
Yang ke-10 ada pretelannya, dan yang ke-11 ada body dari Kamen Rider Demon, dan ke-12 barulah ada part-part dari Kamen Rider Demon. Yang ke-13 dan 14 adalah pretelan revise untuk remix menjadi Eagle dan juga Megalodon. Pusing juga ya. Ini intinya mesti beli semuanya sih. Mesti beli semuanya untuk mengkoleksi lini dari Kamen Rider Revise ini. Oke, kita lanjut ke buy yang berikutnya. Sodo Kamen Rider Revise by 3 atau buy ketiga, di mana ini terbagi menjadi 14 box juga. Box 1 dan 2 adalah Kamen Rider Revise Mammoth Genom. Udah, saya langsung ngomong kayak gini aja ya. Jadi dia langsung satu paket. Oke, box ketiga dan keempat adalah Kamen Rider Revise Lion Genom. Box kelima dan keenam adalah Vice Lion Genom. Box ke-7 dan ke-8 adalah Kamen Rider Levi Terra Genom. Box ke-9 dan ke-10 adalah Kamen Rider Levi. Ada Kamen Rider Leaf di sini. Sedangkan box ke-11 dan ke-12 ada Kamen Rider Evil. Sumpah dari semuanya ini si Evil yang paling keren sih di Sodo ini, bener. Paling keren sih dia. Dan yang terakhir ada box ke-13 dan ke-14 adalah pretelan Lion dan juga Mammoth Remix dari Kamen Rider Revise. Selanjutnya Kamen Rider Revise by 4 atau by 4 terbagi juga menjadi 14 box. Box pertama dan kedua ada Kamen Rider Revise Mantis Genom. Box ketiga dan keempat ada Kamen Rider Revise Mantis Genom juga. Lanjut ke box 5 dan ke-6 ada Kamen Rider Revise Jackal Genom. Dan box ke-7 dan box ke-8 ada Kamen Rider Evil Jackal Genom. Sedangkan yang ke-9 dan ke-10 ada Leaf Jackal Genom juga. Oke, dibalik aja sih sebenarnya ini. Berikutnya di box ke-11 dan ke-12 ada Gifu Junior. Dan yang terakhir ke box ke-13 dan juga 14 ada Kamen Rider Solomon. Nyempil aja nih figur. Ya, dari antara semua revise cuma dia aja nyempil. Oke, untuk buy 2 dan 3 sudah rilis dan mungkin sudah ada di Indonesia. Biasanya orang-orang menjual seset semuanya ataupun per pretelan, bervariasi sih. Mungkin satu box itu mungkin harganya 150 ribuan. Tapi untuk 14 box ini biasanya disiapin budget 1 juta ke atas lah. Biasanya mereka ngejual harganya itu 1 juta ke atas gitu. Nah, karena cukup ribet sih, tahun ini cukup berat karena beli action figurnya mesti dua langsung, Revi dan Vice. Karena mereka berdua ini adalah salah satu Kamen Rider yang susah dipisahkan sih. Ya ada di mana ada Revi ya, di situ juga ada Vice. Jadi susah banget untuk dipisahin. Nah, untuk yang buy 4 ini akan dirilis di bulan ini, di bulan Januari. Jadi ya siapkan aja budgetnya kalau memang mau beli langsung semuanya. Ya sekitar 1 jutaan lah per buy. Oke, per buy ya. Kalau mau beli pretelan kemungkinan harganya itu 150 sampai 180 per boxnya. Oke, kita next. Oke, jadi untuk SAF figure, apalagi kalau bukan yang kita tunggu-tunggu dari tahun lalu, SAF figure Kamen Rider Revise, Revi dan juga Vice. Ini harusnya Bandai itu mengumumkan atau melakukan pre-order itu harusnya di bulan November atau Oktober gitulah. Tapi pas ditunggu-tunggu nggak muncul dan barulah kemarin hari Jumat SAF Kamen Rider Revise resmi dibuka pre-ordernya. Dan mau tahu kapan rilisnya? Ya, rilisnya itu bulan depan, langsung bulan Februari. Memang kampret sih Bandai ini. Mereka kejar target tapi menyusahkan sekali. Oke, dadakan banget sih ini. Oke, sesuai prediksi saya, Revise akan terpecah menjadi 2, keteng dan juga set. Untuk sekarang Bandai masih menjual secara terpisah karena SAF Kamen Rider Revi dan Vice-nya itu untuk informasi yang set itu akan menyusul mungkin besok atau lusa, mungkin juga hari ini. Oke, ini cakep sih, ini cakep. Kita akan bahas SAF Revi dulu ya. Pertama di bagian beltnya sudah ada stiker di magnet boardnya, ada gambar dinosaurusnya di situ. Yang kedua sepertinya ada gimmick di bagian beltnya, dimana si kup ini bisa diputar seperti DX pada umumnya. Mungkin bisa membentuk angka 50 seperti di video promo SAF-nya ini. Oke, ini mantap banget kalau beneran bisa karena di Zero One dan juga Saber untuk beltnya nggak ada gimmick apapun di SAF-nya. Ya, semoga di Revise ini gimmick di belt itu pada SAF dikembalikan ya. Semoga ini bisa diputar. Seru sih pasti kalau bisa diputar. Jadi nilai plus untuk SAF Revise seperti yang tadi saya sebutkan itulah. Nah, sekarang kita bahas bagian minus dari SAF ini. Pertama, SAF Revi cuma dapat tangan dan juga figurnya. Ya, bener sih, bener. Ya, bener, itu aja yang kita dapatkan di SAF Revi ini. Berikutnya, untuk Revi, bau-baunya bakal susah diposein karena artikulasi di bagian pahanya itu, ya seperti itu. Dan ada cat metalik warna Tosca di bagian pahanya.
pasti antara kita yang takut mosein atau takut lecet atau memang terbatas. Karena kalau kita tekuk-tekukin bakalan kayaknya bergesek antara pangkal paha dan juga sempaknya. Itu bakal bisa lecet sih. Semoga aja enggak ya. Oke, harapan saya adalah semoga part pad tangannya itu semuanya dapat, nggak kayak Saber yang kampret banget sih. Oke. Berikutnya ada SIV Gold Vice. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau terjual terpisah gini pasti ada resikonya. Yaitu di SIV Vice ini mendapatkan Megalodon Fist-Time, Oin Buster 50 Gun Mode, dan juga ada Oin Buster X Mode. Ya, jadi senjatanya semuanya ada di Vice. Jadi buat kalian yang memang pengen beli Revi doang, mau nggak mau mesti beli Vice untuk mendapatkan senjatanya. Intinya memang disuruh beli 2. Masa sih kita udah beli Revi tapi kita nggak dapat senjatanya kan? Kan Revi nggak tangan kosong dia. Nah itulah, jadi memang bandit ini jago banget sih menguras dompet kita semua. Nah untuk harga mereka, SAF Revi dibanderol di harga 3.850 yen. Sampai ke Indonesia mungkin awal-awal ini 600 sampai 700 ribuan gitulah. Nah untuk SAF Vice sedikit naik sekitar 4.950 yen, sampai ke Indonesia mungkin 700 sampai 900 ribu, dan mereka akan serempak rilis di bulan depan, yaitu adalah bulan Februari tahun 2022. Nah kemungkinan ini adalah reguler semua, jadi nggak ada yang pibandai di sini. Nah untuk yang setnya, kalau nggak salah kemarin jauh lebih mahal, yaitu 13 ribuan yen kalau nggak salah. Katanya dapat bonus spesial, makanya harganya lebih mahal ketimbang kalau kita beli ketengan Revi dan Vice secara bersamaan. Harganya masih kalah jauh kalau kita beli yang set. Yang set jauh lebih mahal ternyata. Makanya saya penasaran dengan bonusnya itu bakalan seperti apa nanti. Kita tunggu saja nanti. Dan yang terakhir ini masih teasernya, yaitu ada SIV Gold Kamen Rider Evil. Hal pertama yang saya tuju di sini adalah, apalagi kalau bukan pangkal pahanya yang bau-baunya itu memprihatinkan sekali. Saya prihatin dengan cat silver yang langsung bergesekan dengan pangkal pahanya. Takutnya seperti kasus Cross Jelly Dragon, dimana cat silvernya itu pada ngelotok semua karena tergesek. Ya semoga yang ini catnya itu bagus ya. Tapi ini ganteng banget sih ketimbang Revice tadi. Saya malah kesemsem sama Raider yang satu ini. Keren banget. Untuk harga dan pre-ordernya akan dibuka di Februari mendatang, jadi kita nantikan saja. Oke, untuk pre-order Revice saya masih bimbang antara ragu mau pre-order apa enggak, karena kalau saya PO takut delay, kalau saya beli ready takutnya mahal. Jadi untuk Revice, untuk reviewnya saya santai-santai aja sih. Kalau dapat cepat ya sikat, kalau enggak ya slow aja. Nah, jadi itulah figur dari kamera Revice yang akan rilis di bulan ataupun di tahun ini maksudnya. Nah segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.